Keluarga adalah tempat kita berinteraksi dan berkomunikasi secara intens dengan sesama anggotanya. Setiap anggota memiliki perannya masing-masing. Ada ayah sebagai pemimpin, ibu sebagai wakilnya, dan ada juga anak sebagai anggota. Terdapat banyak sekali kegiatan yang dapat dilakukan anggota keluarga selain di rumah. Contohnya seperti saat weekdays, anak-anak akan pergi ke sekolah, ibu pergi ke pasar, dan ayah akan pergi bekerja. Lalu ketika weekend, keluarga bisa berkumpul di rumah saja atau pergi jalan-jalan dan liburan bersama di luar rumah. Bukankah seperti itu potret keluarga sesungguhnya? Namun, pandemi mengubah segalanya, termasuk tatanan keluarga. Keluarga menjadi unit masyarakat yang banyak terkena dampak dari pandemi COVID-19. Segala perubahan yang ada tidak membuat keluarga menjadi lebih siap dalam menghadapi permasalahan ini. Ayah yang biasanya bekerja di kantor harus rela mengerjakan pekerjaannya dari rumah. Anak yang bersekolah harus melakukan pembelajaran secara daring, dan ibu harus rela mengurangi waktu istirahatnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang hanya menghabiskan waktu di rumah saja. Tidak ada lagi liburan bersama, tidak ada lagi kunjungan wisata yang biasanya keluarga lakukan. Keluarga bahkan tidak bisa makan bersama lagi di luar dengan bebas tanpa ada risiko terkena virus. Keluarga yang lambat dan sulit beradaptasi pada masa pandemi seperti ini tentu akan kesulitan bertahan dalam situasi ini. Terdapat peningkatan tingkat stres yang cukup signifikan dalam keluarga sebelum dan saat terjadi pandemi. Perubahan tingkat stres dalam keluarga juga memiliki pengaruh besar terhadap keharmonisan keluarga sehingga mengganggu kesejahteraannya dan mengakibatkan terjadinya konflik dalam keluarga seperti perselingkuhan, KDRT hingga berujung perceraian. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya peningkatan stres saat pandemi. Yang pertama, faktor perubahan kebiasaan. Perubahan kebiasaan yang terjadi selama masa pandemi dalam keluarga adalah semua kegiatan yang berfokus di rumah saja. Seperti ayah yang bekerja secara WFH dan anak yang sekolah dari rumah. Perubahan kebiasaan tentu saja dapat menyebabkan kenaikan tingkat stres karena beban yang dirasa juga semakin meningkat dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan juga dapat menyebabkan kurangnya hiburan dalam keluarga setelah menjalani tugas dan tanggung jawab masing-masing yang cukup berat. Yang kedua adalah faktor pengurangan penghasilan. Kondisi di mana banyak suami-suami yang tidak bekerja lagi selama pandemi COVID-19 menyebabkan kondisi keuangan keluarga menjadi tidak stabil. Keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehingga banyak terjadi konflik yang menyebabkan perceraian. Yang ketiga yaitu faktor meningkatnya intensitas interaksi keluarga. Faktor lainnya yang menyebabkan meningkatnya tingkat stres dalam keluarga selama pandemi adalah intensitas interaksi dalam keluarga yang meningkat karena kegiatan yang berfokus di rumah. Semakin sering keluarga berinteraksi, akan semakin tinggi pula peluang terjadinya konflik dalam keluarga. Hal ini disebabkan karena kejenuhan yang dirasakan setiap anggota keluarga yang menyebabkan terjadinya stres. Yang keempat adalah faktor kesulitan mendampingi anak sekolah daring. Pelaksanaan sekolah daring membutuhkan banyak penyesuaian, mulai dari penyampaian materi ajar, adaptasi guru terhadap media belajar dan teknologi, penerimaan murid, dan juga peran orang tua sebagai pendamping anak saat sekolah daring. Hal ini membuat ibu kini memiliki peran baru, yaitu menjadi garda depan keberlangsungan proses belajar mengajar selama sekolah daring. Fenomena sekolah daring menuntut ibu untuk beradaptasi dengan cepat sehingga dibutuhkan daya adaptasi yang tinggi. Ketika ibu kurang dapat menyesuaikan situasi baru atau perubahan-perubahan yang secara ekstrim, maka dapat menimbulkan lahirnya stres bagi para ibu. Emosi yang biasanya terjadi adalah rasa cemas, marah, panik, khawatir, dan menyalahkan diri sendiri serta merasa tidak berdaya. Deretan stres ini secara tidak langsung berdampak pada kesejahteraan psikologi anak dan menjalankan program belajar secara daring. Kondisi peningkatan tingkat stres selama pandemi yang berdampak kepada ketidakharmonisan dan berkurangnya kesejahteraan harus segera diatasi. Jika konflik tidak segera diselesaikan, tidak menutup kemungkinan bahwa konflik keluarga dapat berujung ke perceraian. Solusi yang dapat diterapkan keluarga untuk menghindari konflik yang berlarut-larut adalah dengan menurunkan tingkat stres dalam keluarga. Hal ini dapat dilakukan dengan cara, yang pertama, mencari hiburan atau melakukan kegiatan yang menyenangkan di rumah seperti meluangkan waktu untuk bersantai dan berolahraga bersama. Yang kedua, berusaha untuk memperbaiki komunikasi dalam keluarga dengan baik sehingga konflik dalam keluarga dapat diselesaikan secara bersama-sama. Yang ketiga, tetap bersosialisasi dengan teman, tetangga maupun kerabat dengan melakukan pertemuan online tanpa tatap muka sehingga keluarga tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungan.